Saya bekerja di daycare ya, bersama anak-anak daycare dari pagi sampai sore, Ustazah. Alhamdulillah nggak pakai gadget. Masya Allah. Dan mereka senang ya? Jadi di situ kami siapkan program stimulasinya. Mereka kan cara belajarnya sambil bermain. Iya. Gitu. Jadi ya main air, main pasir, bikin Apapun yang ada di sekitar. adonan. Iya. Nggak pakai pulsa, nggak pakai wifi. Berarti memang nggak salah kalau anaknya di gadget ya kalau lagi ada masalah ya. Karena itu yang sering dikasih sama orang tua Dari ya. orang tuanya juga iya. disuapinnya gadget gitu, bukan kasih sayang. Dan jangan lupa anak usia dini sangat mudah meniru ya. Dia lebih melakukan apa yang dia lihat daripada yang dia dengar. Nah kalau misalnya orang tuanya sibuk di depan anak gadgetan terus, jadi kita udah bisa prediksi apa yang terjadi dengan si anak. Tapi yang harus diperhatikan, yang terkait dengan hukum syariat, ini hati-hati jangan asal kita mendapatkan suatu informasi, apalagi dari gadget ya. Karena kalau gadget ini kan tidak tahu mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang hadisnya sahih, mana yang maudhu, mana juga yang dhaif gitu. Nah, jadi makanya pentingnya guru. Baginda Rasul kan juga pernah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak yang terlahir di muka bumi ini terlahir dalam keadaan suci. Fa'abawahu, orang tuanya nih yang merubah. Fa'abawahu yuhawidani, au yumajjisani, au yunasirani. Orang tua yang akan membentuk karakter mereka, yang akan menjadikan anaknya seperti apa. Fa'abawahu ini bukan hanya ibu saja atau ayah saja, tapi kedua orang tuanya yang akan membentuk bagaimana anak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Takaful yang ada dimanapun Anda berada. Bertemu lagi bersama saya Nurina Dewi Listianti di YouTube channel Asuransi Takaful Keluarga. Di sini saya bersama narasumber yang luar biasa. Bapak Ibu saya yakin akan sangat senang banget nih ngikutin obrolan hari ini. Kenapa? Karena temanya ini sangat erat kaitannya dengan kepenasarannya Bapak Ibu. Temanya hari ini adalah gadget di tangan anak, manfaat atau mudarat. Di sini ada Mbak Nia. Assalamualaikum Mbak Nia. Waalaikumsalam. Mbak Nia ini luar biasa nih, praktisi dari untuk anak usia dini ya, sekaligus juga owner Sanggar Anak Kucica di Depok. Boleh cerita sedikit Mbak, Sanggar Anaknya ini seperti apa sih? Sebetulnya Sanggar Anak Kucica ini adalah lembaga PAUD ya. Oh, lembaga PAUD, baik. Yang di dalamnya ada kelompok bermain, ada kelompok A, kelompok B, dan ada daycare. Jadi erat banget dengan anak-anak ya Mbak ya. Iya betul. Makanya disebut dengan praktisi. Nanti pasti akan sangat banyak pertanyaan. Nggak apa-apa ya Mbak? Nggak apa-apa, silakan. Saya juga mau belajar ya. Di sini juga ada Ustazah Kotrunada. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah yang satu ini aktivitasnya luar biasa. Sebagai pembina pesantren As-Suraniyah, betul ya? Kemudian pimpinan Majelis Mudzakarah. Kemudian pengajar juga rutin ya di Majelis Taklim Jabodetabek, betul ya. Kemudian ngisi juga nih di stasiun radio, program Cahaya Sore, juga TV. Televisinya ada 3, TV One, kemudian Trans TV dan TVRI, betul ya. Masya Allah, aktif sekali ya Ustazah ya. Langsung saya tanya ke Mbak Nia, boleh Mbak Nia? Silakan. Oke. Dari sudut pandang psikologi tumbuh kembang anak, kira-kira sebenarnya gadget itu perlu atau tidak? Iya, kalau kita lihat anak usia dini ya, usianya itu kan rentangnya kalau di Indonesia 0 sampai 6, kalau di WHO 0 sampai 8 tahun gitu ya. Perlu atau tidak gitu ya. Nah, di masa ini kan juga disebut masa emas atau golden age. Kerennya gitu ya. Kenapa gitu? Karena anak-anak di sini lagi berkembang sangat pesat gitu. Semua aspeknya, otaknya gitu, fisiknya segala macam. Jadi tugasnya titik berat dari orang tua atau orang dewasa kepada anak-anak ini adalah stimulasi. Kuncinya di stimulasi. Stimulasi di semua aspek perkembangan. Kenapa? Karena ini merupakan dasar dari pendidikan dia untuk nanti tumbuh ke usia selanjutnya gitu. Perlu apa enggak gitu kan? 0 sampai 2 tahun banyak yang mengatakan tidak gadget sama sekali gitu. Kalau untuk selanjutnya sebetulnya silakan tujuannya dulu ya. Kembali tujuannya apa nih? Ngapain dikasih gadget gitu ya? Kalau saya sendiri nggak perlu sih. Praktisi sendiri bilangnya nggak perlu ya, praktisinya. Saya ya nggak tahu ya mungkin. Karena di sini akan perlu banyak komunikasi sama anak-anak gitu ya. Kita perlu banyak interaksi, kita perlu menjalin attachment ya yang baik gitu kan. Perlu stimulasi banyak deh, misalnya motorik kasarnya, kita perlu lari-larian, main sama-sama anak-anak, motorik halusnya, kognitifnya, konsepnya gitu, dari baca buku mungkin, dari mengenal apa aja yang ada di lingkungan sekitar kayak gitu. Jadi
banyak hal yang perlu dilakukan untuk anak-anak usia dini, untuk menyiapkan menstimulus mereka. lagi tadi Iya, ya. betul gitu. Dan sebaiknya memang interaktif aja gitu kan gitu. Saya juga bekerja di daycare ya, bersama anak-anak daycare dari pagi sampai sore, Ustazah. Alhamdulillah nggak pakai gadget. Oh, Masya Allah. Dan mereka senang ya. Daycare-nya di mana? Mungkin saya bisa nitip anak. Di Depok. Jauh ya. Iya, jadi di situ kami siapkan program stimulasinya. Mereka kan cara belajarnya sambil bermain. Iya, iya. Gitu. Jadi ya main air, main pasir, bikin Apapun yang ada di sekitar. adonan. Iya, nggak pakai pulsa, nggak pakai wifi. Oh, oke. Tetap bisa asik ya. Tetap bisa asik, bisa benar-benar. asik, Dan mereka nggak gitu. bosan. Nggak Jadi bosan, sebenarnya Insya Allah. kuncinya di orang tua ya. Betul. Betul ya, orang tua harus Orang aktif. Karena tua. saya pernah dengar gini Mbak, gadget itu sebenarnya cara singkat orang tua biar nggak repot. Oh. Bener nggak tuh? Ya, saya pernah baca ada penelitian juga Iya. gitu ya, tapi ini udah tahun 2020 Iya. kali ya. Jadi umur berapa sih ayah bunda ngasih gadget? Di situ jawabannya 2 sampai 6 tahun, Ustazah, 2 gitu sampai kan. 6 2 sampai 6 tahun. Alasannya apaan sih? Iya. Biar nggak rewel, Mm-mm. biar nggak repot Iya, gitu ya. iya. Ya alhamdulillah kalau mau jadi orang tua memang repot Memang ya. harus repot, Iya, mau nggak gitu. mau gitu Tapi ya. ya kita nikmatin aja gitu Iya, kan. iya. Mendingan repotnya sekarang kita stimulasi yang Maksimal oke ya, gitu ya. supaya mereka nanti berkembang optimal. Nanti kita akan merasakan hasilnya kemudian. Betul. Begitu sih. Kemudian tuh berarti pada saat usia remaja ya. Ya setelahnya kan nanti mereka beranjak ke SD gitu. Iya. Artinya mereka sudah punya dasar yang kuat Oh, secara baik, sosial baik, emosi, baik. sudah regulasi emosinya udah dibentuk sejak kecil gitu Iya. ya. Kita ajarkan, interaksinya juga bagus. Iya, iya. Komunikasinya ke orang tua juga dan ke sekitar juga bagus. Jadi banyak sekali aspek yang perlu diperhatikan ya ke anak-anak ini gitu. Sehingga kalau menurut saya sih Tidak perlu gadget ya. Baik. Nah, kalau menurut Ustazah sendiri nih, ngomongin Islam itu kan sebagai agama yang kita yakini mengatur semua hal. Iya, Betul ya, dari yang kecil sampai yang besar gitu. Kita mau masuk kamar mandi aja ada doanya, artinya diatur juga gitu. Iya. Nah, dalam mendidik anak, poin apa sih yang menjadi hal penting menurut Islam dalam mendidik anak yang perlu orang tua juga pahami dan praktekkan ke anak-anak? Iya, Masya Allah ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anak penting ya kita kondisikan dengan sebaik-baiknya, karena kan anak ini aset. Betul. Ya. Asetnya itu bukan hanya aset dunia loh, tapi aset akhirat. Betul, Ya. setuju. Karena kalau sekiranya kita bisa membentuk anak kita dengan sebaik-baiknya, ini aset terbaik kita di dunia, maka akan memberikan kebahagiaan, kebanggaan buat orang tua. Betul. Kalau memang kita bisa bentuk sedemikian rupa, maka akan menjadi aset akhirat. Kan memang sering kita dengar bahwa ketika anak manusia atau anak Adam meninggal dunia, manusia meninggal dunia, maka terputus semua amalnya kecuali anak soleh yang mendoakan, gitu ya. Berarti meskipun kita meninggal dunia orang tua, selama anaknya dididik dengan didikan yang baik, maka dia akan tetap memberikan manfaat buat orang tuanya sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, yang harus digarisbawahi adalah tentunya dalam pandangan Islam, bagaimana pertama ketauhidan dia, bagaimana pemahaman dia tentang ilmu agama, ilmu syariat, gitu ya. Makanya dalam pendidikan Islam, khususnya untuk pendidikan anak, itu ada 3 masa juga. Dalam Islam itu diucapkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah bahwa anak ketika di usia 0 sampai 7 tahun, itu jadikanlah mereka sebagai raja. Jadi apa yang mereka inginkan, ya turuti aja. Karena memang mereka kan belum memahami gitu ya. Dan mereka masih seperti tadi yang disampaikan Bunda Nia, bahwa itu golden age-nya gitu. Jadi benar-benar harus ada pendekatan. Tapi juga harus dipahami, bukan berarti anak mau handphone diturutin gitu contohnya. Karena sebenarnya fitrahnya anak itu beraktivitas, betul ya? Iya. Dan ketika memang dia tidak dikenalkan, anggap di usia 0 sampai 7 tahun dia tidak dikenalkan atau belum dikenalkan secara kehebatan gadget, maka dia tidak tahu kan gitu. Orang tua boleh-boleh saja memberikan pemahaman, ini loh handphone, ada gamesnya, tapi tentu dengan adanya batasan-batasan waktu, maka anak kan tidak edik gitu ya. Nah, jadi memang dalam Islam usia 0 sampai 7 tahun, Sayyidina Ali berkata bahwa jadikan anak itu sebagai raja.
keeping touch-nya tuh lebih kuat, betul. Sepaham juga saya bahwa ya jangan diturutin maunya kalau memang buruk gitu ya, tapi pendekatan orang tua, bagian kasih sayang. Betul. Contohnya tadi tanpa gadget pun mereka bisa asyik, bisa enjoy gitu ya. Betul. Kemudian di usia 8 sampai usia 14 tahun, inilah titik penting dalam Islam di mana harus dipahami tentang hukum-hukum syariat. Karena di usia 8 sampai dengan 14 tahun ini ada masa-masa yang mungkin bisa jadi mereka balik. Kalau wanita kan dengan haid kalau laki-laki itu kan dengan bermimpi. Nah, biasanya di usia 8 sampai 14 tahun. Makanya pun baginda Rasul mengatakan bahwa ketika di usia 10 tahun ajarkan anak-anak itu sholat. 7 tahun. Apabila 10 tahun tidak sholat, maka boleh dipukul dengan pukulan yang mendidik pukulan yang tidak menyakitkan, yang tidak berbekas. Betul. Nah, ini kenapa? Karena mereka di usia ini sudah paham mana yang benar, mana yang tidak benar. Dan harus orang tua mengambil peranan di usia ini dalam penentuan hukum. Kamu harus sholat ya, kamu harus puasa, kamu harus berbuat baik kepada manusia, kamu harus berbuat baik kepada makhluknya Allah, bersedekah dan sebagainya. Nah, karena di usia 14 tahun ke atas, justru Islam mengajarkan jadikanlah anak-anak kita sebagai sahabat. Gitu. Jadi sahabat. Nah, kenapa saya bisa mengambil coba garis tengah ya. Kalau saja di usia 14 tahun ke atas kita tidak menjadikan anak kita sebagai sahabat, maka nanti anak kita akan mencari sahabat di tempat yang lain. Bisa jadi handphone, yang akhirnya nggak tahu tuh sahabatnya bener apa enggak. Betul. Kemudian kalau memang kita masuk ke dalam kehidupan dia, yang mereka juga pasti punya teman ya, punya sahabat di mana mungkin di sekolahnya, kita juga menjadikan mereka sahabat juga, sehingga kita tahu apa aktivitasnya, apa kegiatannya, apa masalahnya. Jadi kita masuk ke dalam kehidupan mereka. Nah, jadi anak di usia 14 sampai 21 tahun ini kan mereka lagi punya kehidupan baru. Banyak pengen tahu di luar sana apa yang terjadi gitu ya. Kenapa Islam mengajarkan bahwa di usia 14 sampai 21 ini, ayo jadikan anak kita ini sebagai sahabat, karena banyak hal yang ingin mereka tahu, jangan sampai mereka mendapatkan dari orang yang salah. Dan ini titik yang bahaya kalau kita orang tua nggak berperan juga ikut dalam perkembangan anak. Jadi sebenarnya dari 3 periode ini memang harus ada touch langsung dari orang tua. Yang artinya seharusnya gadget ntar dulu deh gitu ya, dalam 3 periode tadi gitu. Entah di 0 sampai 7 tahun, 8 sampai 14, dan 14 ke atas itu benar-benar butuh peranan orang tua gitu ya. Nah, balik lagi ke gadget. Sebenarnya ya Ustazah, kalau ngomongin gadget, ini cuma ada di zaman sekarang nih. Zaman Rasulullah kan belum ada, betul ya? Nah, kaidahnya penggunaan smartphone dalam Islam ini seperti apa dan tuntunannya bagaimana? Baik, gadget ya memang tidak ada di zaman Rasul, tapi itu termasuk perkara yang mubah. Boleh artinya. Boleh saja. Mungkin mohon maaf kita menggunakan televisi misalnya, ya. Ini perkara yang mubah. Tinggal yang diperhatikan tuh nontonnya apa gitu. Betul. Ya. Kemudian pisau, ya boleh gitu. Tapi tinggal dilihat tuh pisau itu untuk apa manfaatnya, digunakan untuk apa. Kalau memang digunakan untuk numis-numis bawang, jadi makanan yang asyik kan jadi enak gitu. Yang nyenengin perut suami gitu ya, jadi pahala. Betul. Sambil motong tuh sambil lu bayangin suami seneng nih gitu ya, tuh jadi pahala. Tapi kalau misalkan kita menggunakan dengan kekerasan, maka itu akan mendatangkan dosa. Jadi balik lagi tergantung niatnya, sama seperti Mbak Nia tadi, innamal a'malu binniat kan dalam Islam, bahwa semua itu tergantung dengan niatnya. Jadi gadget perkara yang mubah, tinggal jangan kita ini sebagai orang tua menyerahkan sepenuhnya kepada gadget. Yang tadi tuh anak anteng gadget lah seharian. Biar anteng. Karena kan mungkin dampaknya ada dampak positif, banyak juga negatifnya ya. Positifnya mungkin bisa melihat program-program, kegiatan-kegiatan yang mengasyikan, mungkin nontonnya kartun gitu ya. Itu jadi mengasihkan anak dan orang tua juga bisa mengerjakan aktivitasnya. Boleh aja. Cuma kan juga yang harus diperhatikan nih, efek negatifnya kedua, 2 poin. Kalau memang dia fokus kepada satu titik, maka kan motoriknya ini kan akan berpengaruh seperti yang tadi Bu Dania sampaikan. Kalau zaman dulu sih kayak zaman saya masih kecil ya, emang nggak ada gadget ya, nggak ada handphone. Kita tuh main congklak, masa kecil kita betul. Mainnya tuh main karet, bekel gitu ya. Jadi semua tuh motorik gerak gitu benar. Karet semua sampai keringetan olahraga. Kemudian ini apa namanya main bekel itu kan otak tangan keseimbangan semua juga jalan gitu. Nah, pasti akan berpengaruh negatif dari sisi, saya bukan dokter, tapi sepertinya hal-hal yang memang berlebihan itu pasti akan mendatangkan banyak sekali bahaya lah, banyak sekali kemudaratan. Nah, jadi lagi-lagi silahkan saja, ini perkara mubah, cuma
perlu diperhatikan apa yang ditonton dan juga batasan-batasan waktu. Jangan sampai kelebihan. Kalau kelebihan nanti bukan manfaat datang. Betul, malah lebih banyak mudorot ya. Iya. Batasannya bagaimana Mbak nih? Langsung nyambung nih ya. Iya, batasannya sebenarnya dari anak usia 3 tahun mereka udah mulai dikenalkan pada aturan bisa ya, aturan sederhana gitu. Misalnya, oh kalau abis mainannya rapiin gitu kan. Kalau selesai makan, makanannya bawa ke dapur, piringnya bawa ke dapur gitu kan gitu. Jadi sudah mulai bisa dikenalkan dengan aturan sederhana gitu. Nah, nanti ketika dia misalnya mau dikenalkan dengan gadget, kalau dia sudah tahu aturan gitu kan, oh jadi di hidup ini ada batasan juga ya gitu. Iya. Makanya di awal-awal tadi kan kita membentuk rutinitas yang baik. Misalnya kapan anak tahu waktu makan, makan tuh ya buat makan, ya bukan makan sambil nonton. Betul. Apa aja yang dimakan dia mesti tahu gitu kan. Jadi ketika sudah tahu, misalnya kita mau perkenalkan gadget tadi balik lagi yang pertama tujuannya apa nih gitu. Tadi kan kata Ustazah tujuannya bisa untuk hiburan, bisa untuk belajar gitu kan. Nah, misalnya kita mau kasih tontonan yang untuk hiburan, oh ya udah, tapi berapa menit gitu. Jadi ada yang bilang batasannya ya di atas 2 tahun itu hanya 1 jam sehari gitu ya. 1 jam sehari itu ya gadget kan macam-macam ya. Ada tab, ada handphone, HP, TV termasuk gadget dong ya. Pokoknya piranti elektronik gitu kan. Jadi bukannya sejam laptop, sejam. Kalau punya 5 5 jam dong ya. Itu pun pendek-pendek ya. Kita juga mesti pelajari. Nah, orang tua juga yang penting kan sekarang banyak banget ya di internet gitu ya, kita bisa searching informasi bagaimana sih karakteristik anak usia yang dimiliki orang tua gitu. Misalnya anak saya usia 3 tahun, pelajari karakteristiknya gimana gitu. Rentang konsentrasinya berapa panjang sih gitu. Paling kalau 3 tahun baru 5 sampai 10 menit bisa fokus terhadap sesuatu. Karena itu dikasih tontonnya jangan lama-lama. 1 jam juga jangan 1 jam full gitu kan. 10 menit istirahat dah gitu. Kembali lagi ke permainan yang lain yang lebih aktif gitu. Iya. Oke, baik. Nah, saya pernah ngedenger juga gini. Kalau orang tua zaman dulu, kalau anak nangis itu walaupun mereka mungkin ilmu parentingnya belum sejago sekarang gitu ya untuk bisa diakses gitu. Tapi spontan mereka peluk. Memberikan rasa nyaman dulu, memberikan rasa aman ke anak dulu. Mau perkara nanti langsung berhenti nangis atau enggak belakangan, yang penting dipeluk dulu gitu. Nah, zaman sekarang gitu ya, sayangnya malah dikasih gadget. Nah, baiknya gimana caranya untuk bisa mengedukasi orang tua gitu ya, termasuk saya kan juga orang tua, biar nggak begitu-gitu amat gitu loh sama gadget gitu ke anak gitu, gimana Mbak? Iya, salah satu lagi yang penting menjadi orang tua, kita bisa menerapkan pendidikan yang sensitif dan responsif ya gitu. Jadi pengasuhan yang sensitif dan responsif. Tadi apa sensitif tuh kita peka gitu. Peka kan kalau anak misalnya anak murid saya nih gitu kan, biasanya dia lari-larian. Suatu hari dia diem aja gitu. Kalau saya guru yang peka, nggak biasanya saya akan tanya, kenapa? Kok kamu tumben hari ini diem aja? Ada yang sakit, ada yang dirasa nggak nyaman kayak gitu. Itu sensitif. Jadi peka terhadap kebutuhan anak-anak dan perubahan tentunya. Dan perubahan. Responsif satu lagi tadi yang Mbak Uwi bilang, anaknya nangis dipeluk. Dia merespon dengan respon yang tepat gitu loh. Gitu kayak misalnya walaupun anak bayi aja gitu kan, anak bayi lagi nangis kan kita tahu bayi belum bisa bicara kan. Tapi kan kita sebagai ibunya, oh iya nak sebentar ibu datang ya gitu. Kenapa? Oh basah, mau ganti popok misalnya atau lapar kayak gitu. Itu respons kita gitu. Dengan kita memberi respon yang tepat kepada anak tadi, itu akan membuat anak percaya dengan lingkungan sekitar gitu kan gitu. Jadi ya kesananya nanti dia lebih memiliki kepercayaan terhadap kita, orang di sekitarnya, terhadap lingkungan sekitar. Jadi dia merasa oh aman, saya aman. Tadi kan dipeluk kan, oh saya aman, saya nyaman gitu. Nanti disitulah juga dia akan berproses sehingga aspek sosial emosinya berkembang dengan baik. Dan akhirnya si anak ngerasa, oh kalau saya terjadi sesuatu ada orang tua. Dan ada orang sekitar saya yang akan bikin saya aman dan nyaman. Betul. Bukan kalau ada apa-apa, ada gadget nih. Nanti dikira orang saya siapa nih? Nanti dipanggil, yang dipanggil gadget ibu gitu ya, manggil gadgetnya ibu lagi atau mama gitu ya. Oke, baik. Berarti memang nggak salah kalau anaknya di gadget ya kalau lagi ada masalah ya, karena itu yang dikasih sama orang tua. Dari orang tuanya juga disuapinnya gadget gitu, bukan kasih sayang gitu. Dan itu nantinya pengaruh dong ke kedekatan gitu ya, bonding antara si orang tua ke anak gitu ya. Dan jangan lupa anak usia dini sangat mudah meniru ya.
Mereka kan adalah peniru ulung gitu kan. Betul. Jadi dia misalnya nih kita bilang, "Dek, ayo mandi." Kan enggak kan gitu kan. "Ah ya nanti mah," gitu. 5 menit lagi, "Dek, ayo mandi." Enggak. Dia lebih melakukan apa yang dia lihat daripada yang dia dengar. Gitu kan. Jadi sebenarnya kita nggak usah repot-repot sih, ya kan? Nggak usah Misalnya, repot-repot mulutnya. Kita maunya apa terus nih? gitu ya. Maunya anaknya, kalau pulang sekolah ngerapiin taruh sepatu di rak. Iya. Udah kita aja dulu. Iya. Kita nggak usah taruh di rak gitu. Udah nggak usah ngomong lah gitu. Jadi Ya, contoh ya. Nanti dia mencontoh gitu. Jadi itu sih. Nah kalau misalnya orang tuanya sibuk di depan anak Masih gadgetan terus, jadi kita ya. udah bisa prediksi apa yang terjadi Dengan si anak Dengan gitu si ya. anak, Oke, betul. berarti sebenarnya masih oke-oke aja penggunaan gadget. Cuma memang orang tua harus bijak membatasi. Betul. Nah, termasuk ini Ustazah. Banyak kalau saya buka di Instagram itu teknologi gitu ya, ngapal Al-Qur'an. Iya. Tapi dari ini loh, Aplikasi. entah aplikasi atau ada alatnya khusus malah. Oh. Jadi di aplikasi itu bukan dari handphone ya, jadi kayak alat gitu. Oh iya. Keluar suara orang ngaji gitu ya, atau bahkan mungkin bukunya itu kalau ditunjuk keluar tuh suaranya. Iya. Saya tunjuk ini apa, Untuk kita bacanya ikutin seperti ya. apa, betul. Nah, itu menurut pandangan Islam bagaimana? Apakah itu lebih efektif atau malah sebenarnya lebih efektif tetap dengan guru ngaji datang ke rumah? Oh iya. Sebenarnya kalau untuk alat itu hanya penunjang ya. Artinya penunjang dan alat bantu dalam kita mendapatkan sesuatu, belajar contohnya. Kalau kita memang mau sendiri di rumah, kemudian ada alat semacam itu, maka itu sebagai alat bantu. Iya. Apa yang kita sudah dapati dari guru, maka kita coba praktekkan. Iya. Kita bisa langsung kerjakan itu sendiri. Tapi memang dalam Islam sangat dianjurkan kalau kita ingin mendapatkan ilmu-ilmu syariat, maka diwajibkan kita harus memiliki guru. Oh, Gitu, oke. ya. Justru Jadi memang diwajibkan betul, ya. diwajibkan. Contoh, memang ketika kita membaca Al-Quran nih ya, bisa kita sentuh kemudian membaca Al-Fatihah. Itu kan kadang-kadang kalau nggak pakai guru tidak ada yang memperbaiki. Tapi saya nggak tahu, mungkin ketika ada sebuah alat yang dia memperhatikan tahsinnya, ya, bacaannya, tajwidnya, makhorijul hurufnya, mungkin itu juga ada fasilitas semacam itu, maka itu bisa membantu. Tapi tentu alangkah baiknya kalau memang ada sifatnya talaki, ada kita hadir atau memang kita duduk, ada datang guru, gitu. Jadi memang itu diantara satu fasilitas ya, mungkin ada alat, ada bukunya. Nah tentunya alangkah baiknya kalau memang ada guru pembimbing. Tentu itu jauh lebih efektif. Itu hanya lagi-lagi alat bantu. Alat bantu. Handphone juga sekarang banyak ya. Contohnya seperti mungkin aplikasi-aplikasi apa gitu ya terkait dengan bertanya kemudian menjawab. Nah itu ya lagi-lagi itu sebagai alat bantu untuk penguat. Tapi yang harus diperhatikan yang terkait dengan hukum syariat ini hati-hati, jangan asal kita mendapatkan suatu informasi apalagi dari gadget ya. Karena kalau gadget ini kan tidak tahu mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang hadisnya sahih, mana yang maudhu, mana juga yang dhaif gitu. Nah, jadi makanya pentingnya guru. Jadi kesimpulannya kalau memang untuk mendapatkan ilmu syariat, maka tentu mutlak harus ada gurunya. Pun baca Al-Quran kan harus ada keahlian dalam pengucapan, dalam tajwidnya ya, sehingga dibenari, dibetulkan oleh guru. Nah, adapun kalau misalnya ilmu-ilmu yang duniawi ya, seperti misalkan masak gitu loh, kita googling nih pengen masak sayur asem yang enak gitu ya, nah, itu boleh karena itu kan tidak perlu nggak ada ilmu nggak ada kaitan dengan hukum. Iya. Nah, tapi kalau seperti mau jadi dokter kemudian kita coba googling, nah itu juga nggak boleh karena kan harus ada keahlian. Jadi kita bisa bedakan ya. Kalau memang terkait dengan ilmu syariat, apalagi dalam Islam, kita harus tahu bagaimana sanad keilmuan dari guru. Jadi kita harus pastikan yang membimbing kita dia belajar di mana, gurunya siapa, gitu. Dan terus ini sanad keilmuan diperhatikan dalam Islam. Gitu. Tapi tidak membatasi. Mau menggunakan fasilitas handphone ya boleh-boleh aja. Boleh aja. Tapi memang diwajibkan ada guru pembimbing. Betul. Karena Al-Quran ini sebenarnya menjadi dasar juga untuk setiap anak Muslim ya. Dimulai dari Al-Quran, tauhid yang pertama. Kemudian sebagai prakteknya juga harus bisa memahami Al-Quran gitu ya. Makanya perlu adanya guru untuk belajar Al-Quran. Betul, karena kalau ada guru kan kita tahu mana yang salah, mana yang benar. Kalau kita nggak ada guru, kita belajar, baca aja ternyata banyak banget tuh yang salah gitu ya. Kalau ada guru kan datangnya guru, hadirnya guru untuk memperbaiki kekeliruan kita itu sih.
baik. Seru banget kan Bapak Ibu ya. Ini aja saya sampai bengong-bengong nih ngedengarnya ya. Oke, balik lagi ke Mbak Nia. Berarti Mbak Nia, kesimpulan dari Mbak Nia, anak usia dini menggunakan gadget lebih banyak maslahatnya atau mudaratnya? Ya kembali ke tujuannya ya. Lagi. Kalau saya sendiri sih ya Ya. sebagai orang yang sedang bekerja bersama anak-anak nggak perlu. Oh, Nggak perlu karena ada banyak cara dan Betul. mereka itu pembelajar aktif ya. Iya. Pembelajar aktif jadi Meniru ya. meniru, mengeksplorasi. Iya, Jadi iya, kalau iya. dia diem aja nanti malah jadi gini sih ibaratnya anak itu main di padang rumput ya. Gitu. Mereka bisa explore nih sebenarnya, bisa berlari-lari, bisa main masak-masakan. Bisa menyentuh rumput gitu Iya, ya. bisa baca buku Iya, gitu. iya. Tapi ini yang dipilih misalnya gadget yang dia lalui jalannya hanya itu gitu ya. Iya. Bolak-balik makin lama dia makin seneng karena Iya. gadget itu kan sifatnya ada audio, ada visual, Iya. ada gerak Iya. gitu kan. Jadi menarik banget Iya, ya Ustazah ya betul. gitu. Itu membuat mereka seneng mau Iya. ngulang lagi akhirnya bisa jadi itu aja yang dipikirin gitu. Ibarat kita lewat satu jalan nih di padang rumput tadi, kita cuma lewat situ, kan rumput yang lain jadi tinggi. Yang sebelah sini aja. Jadi dia makin terperangkap di situ. Dia udah Iya, males iya, nih ngejar Iya. main Yang bola, lainnya, iya. udah males main perosotan gitu kan. Ketika misalnya anak-anak kita ini jadi udah terganggu produktivitasnya, seperti misalnya nggak mau makan, di kamar terus, main game melulu, nggak mau mandi, nggak mau sekolah, nah itu hati-hati gitu. Malah jadi kecanduan Ya, ya. Itu mungkin itu awal mula sudah. kecanduan dari situ ya. Betul, karena tadi nggak ada tujuannya orang tuanya apa ngasih. Kalau ngasih kan misalnya ngasih, oke, kita mau lihat-lihat huruf yuk atau angka yuk Iya, gitu, iya. didampingi dong, Yang ya lebih kan? menarik tulisannya mungkin masih Heeh, oke. Iya, ya. didampingi juga sama Didampingi orang tua juga, gitu. betul. Udah ya, 10 menit selesai gitu. Dan itu harus ada aturan yang tegas walaupun nanti nangis-nangis ya kalau udah dibilang selesai sama orang tua selesai ya. Karena anak-anak juga perlu tahu bahwa ada sosok otoritas gitu Iya, Ustazah ya. betul. Jadi saya memang harus patuh kepada ibu saya, Iya, kepada iya, iya. ayah saya gitu kan. Jadi tahu anak-anak gitu kan ada disiplin, ada aturan. Oh, kalau emang udah dibilang selesai nih sama ibu saya, Ya, selesai. biar saya guling-guling juga Nggak tetap dikasih, selesai iya, gitu. betul. Iya. Cuma kadang-kadang orang tua suka nggak tega. Nah, Aduh, daripada Itu mungkin kelemahan jadinya ya. Jadi kelemahan nangis-nangis aja dia jadi senjata nih kan Iya. juga dikasih gitu jadi ujungnya ya. Anak usia 3, 4, 5 aja udah ada yang bisa manipulatif ya. Artinya gini, artinya dia udah pinter nih perkembangan kognitif sebenarnya. Iya, Itu iya. dia sudah makin pinter. jadi perkembangan dia kognitif bisa- tuh harus benar-benar dilihat ya positif negatifnya Iya, ya. jadi dia tuh tahu nih. Wah, Oh iya iya. dia observe kan, memperhatikan gitu. Kalau sama ibu nih nangis-nangis Bisa nih. bisa Oh, nih. iya. Kalau sama ayah enggak misalnya. Jadi mintanya sama siapa? Sama ibu. Iya. Makanya tadi dalam parenting juga peran ayah dan ibu sama penting ya Ustazah. Mungkin gitu juga kali ya Iya. nanti kalau di dalam Islam tuh bagaimana ya. Nah, itu nanti Iya saya kan? baru mau tanya tuh. Karena ayah ibu nih dua-dua kan ini anaknya berdua gitu Iya, ya. bukan Jadi- anak ibu aja gitu ya. Jadi artinya yang aktif di pengasuhan juga peran ayah dan ibu gitu kan. Kemudian nanti kalau mau menentukan pola asuh apa nih ya yang mau kita terapkan ke anak-anak, ya berdua janjian dulu gitu ya. Iya. Jangan sampai nanti Bingung kalau ya anaknya bingung. Kalau misalnya oh sama ayah, nanti di sekolah lain lagi gitu. Iya. Misalnya kan di sekolah aturannya begini sama bu guru harus ikut aturan, Iya. di rumah oh sama ibu boleh Beda enggak nih lagi. jadi gimana ya gitu. Iya. Jadi Oke, anaknya oke. bingung. Jadi memang ini dasar semua sih Mbak ya. Jadi Iya. untuk berkembangnya kemampuan komunikasi, tadi kemampuan berpikir, kemudian juga motorik semuanya nih sedang berkembang. Jadi Iya. orang tua perlu memang berperan Berperan aktif, aktif stimulasi dua-duanya, dua-duanya. Ayah ada tugasnya apa nih, main sama anak Iya. gitu kan. Bagus juga kalau sekali waktu misalnya ada kakak adik nih. Oh, ibu ada waktu khusus sama adik. Sejam aja gitu. Pokoknya ibu sama adik, kakak sama ayah dulu. Nanti gitu. tuker Gantian. gitu. Jadi kan mereka akan dekat dengan Iya. ibunya, mereka juga punya ikatan kuat dengan ayahnya Iya. gitu. Itu bisa jadi tips juga ya untuk bisa mengurangi penggunaan gadget pada Iya. anak. Kalau dari Islam sendiri gimana, Ustazah? Iya. Peran si ayah sama ibu nih dalam mendidik anak tuh perannya bagaimana? Iya, banyak yang orang tua yang mohon maaf ya, Iya. mungkin ada yang menyalahkan satu di antara orang tua. Iya. Ini kan harusnya tugasnya Betul. ibu gitu ya. Kalau emang dia terjadi sesuatu pada anak, maka biasanya mohon Ibu maaf yang ibu yang disalahin. disalahin. Tapi kalau misalkan ada kelebihan yang dilakukan Anaknya oleh anak, bapak. anaknya ayah nih, gitu ya. Betul, Nah betul. ini masya Allah. Sebenarnya gini,
itu sih mudah-mudahan kita bisa hindari ya, karena biar gimana pun kan, karena mungkin saya perempuan ya, jadi merasakan kalau ada beberapa yang curhat sama saya itu udah melakukan yang terbaik Ustazah, tapi kenapa masih disalahkan gitu. Jadi harus kita buka pikiran kita, baik seorang ibu ataupun seorang bapak. Baginda Rasul kan juga pernah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak yang terlahir di muka bumi ini terlahir dalam keadaan suci. Fa'abawahu, orang tuanya nih yang merubah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunasiranihi. Orang tua yang akan membentuk karakter mereka, yang akan menjadikan anaknya seperti apa. Dan disebut fa'abawahu ini bukan hanya ibu saja atau ayah saja, tapi kedua orang tuanya yang akan membentuk bagaimana anak ini. Saya sepakat juga dengan Mbak Nia bahwa ini harus ada kerjasama. Jangan anak bingung. Kadang ada seorang ibu yang memiliki sebuah kedisiplinan yang kuat, gitu ya, sehingga membuat aturan-aturan yang baik. Dan ini memotivasi dan juga menjadikan anaknya nanti akan menjadi anak yang disiplin. Tapi satu masa seorang ayah nggak tegaan. Itu wajar aja, namanya orang tua kan nggak kesian aja gitu bawaan sama anak. Cuma jangan ditampakkan langsung kepada anak. Komunikasi antara ibu sama ayah ini kan harus ada. Jadi di balik layar komunikasinya. Tapi kalau memang ditunjukkan, maka otomatis nanti anak juga akan berpengaruh gitu. Jadi memang dalam Islam itu pentingnya kita ini, baik seorang ibu ataupun seorang ayah harus kerjasama. Target yang harus kita sepakati bahwa anak ini aset. Itu yang pertama, anak ini aset. Dimana kalau kita membentuk aset ini, menciptakan anak-anak ini dengan tentu akidah, kedua dengan akhlakul karimah, tiga dengan ilmu agama, maka insya Allah inilah menjadi aset yang sempurna lah, baik di dunia maupun di akhirat. Karena mohon maaf ya, ini ketiga ini harus ada nih. Pertama ilmu ketauhidan, ilmu bagaimana ia mengesahkan Allah. Ya, kemudian yang kedua akhlak, ilmu setinggi-tingginya tapi kalau nggak punya akhlak maka nggak ada nilainya ya. Dia baik, dia tahu Allah itu esa, dia tahu bagaimana cara sholat, dia tahu baginda Rasul SAW adalah utusannya Allah gitu ya, dan ini harus kita imani. Yang kedua, akhlaknya udah benar, tapi tidak di-upgrade dengan ilmu-ilmu syariat, sholatnya salah, kemudian bagaimana ibadahnya tidak sempurna, wudunya juga belum sempurna. Nah ini kan juga harus kesempurnaan ya dalam ibadah. Maka untuk menjadikan ketiga ini ada dimiliki oleh anak-anak kita, maka peranannya bukan hanya guru. Udahlah di sekolah aja. Yang penting udah sekolah gitu. Tapi kan ketika di rumah harus dievaluasi bagaimana nih sholatnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana ketika pelaksanaan wudunya gitu. Itu harus, peranan itu jangan hanya ibu saja. Meskipun ada kalimat al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak ya. Kita sepakat. Kenapa begitu? Karena ibu lebih sering waktunya bersama dengan anak. Tapi ayah juga jangan lepas peranan. Karena anak ini kan memang tadi Bunda Nia bilang mencontoh. Kalau memang dia sudah dididik, ibunya udah bener gitu ya. Nah kemudian ayahnya lalai, bingung lagi. Gimana sih yang mana nih? Nyuruh Gitu. pokoknya komitmen ya anak, kamu janji ya, pokoknya kalau sholat habis azan langsung sholat. Baik Bu, terus dilakukan. Tapi satu masa ketika ayahnya libur di rumah seminggu, habis sholat, habis azan kok ayah masih main handphone, ayahnya masih nonton TV. Nah ini kan jadi bingung. Karenanya mungkin komunikasi antara ibu sama ayah untuk menjadikan benar-benar anak ini aset. Kemudian yang nggak kalah penting, Kak Wi, bahwa orang tua harus selalu belajar. Setuju. Ya, harus belajar karena perkembangan anak ini kan sekarang ini luar biasa ya. Betul. Jadi jangan kita antipati dengan ilmu. Ilmu parenting, ilmu syariat, duduk di pengajian, itu sangat penting. Jadi kita harus mengupgrade diri juga. Jangan kita nyalahin anak kok begini, kok begitu. Sementara ibunya tidak menjadikan uswah. Tidak bisa menjadikan contoh dan juga tidak bisa membimbing. Nah, jadi orang tua harus mengupgrade dirinya. Ibu dan juga ayah. Hadir bareng-bareng parenting. Sibuk waktunya. Bisa kita googling misalnya. Bagaimana, kan sekarang fasilitas handphone sudah memudahkan ya. Bagaimana cara untuk itu bisa kita diskusi gitu loh. Sesama orang tua bisa diskusi, saling bertukar pikiran, bertanya dengan praktisi yang memang sudah tahu ilmunya. Jadi itu akan memudahkan membentuk aset ini, yaitu anak, menjadi anak yang insya Allah akan sangat membanggakan kedua orang tua, baik di dunia
sampai ke akhirat. Amin. Dan itu erat sekali dengan surat An-Nisa ayat 9. Betul Ustazah ya? Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Takutlah kepada Allah apabila orang tua meninggalkan anak di kemudian hari dalam keadaan yang lemah. Ya, lemahnya di sini satu, lemah dari ilmu dunia. Jadi orang tua jangan egois ya, dia pengen punya bekal akhirat. Akhirnya semua harta diwakafkan, disedekahkan, anak-anak nggak ditinggalin harta, jangan zolim gitu. Oh gitu, termasuk zolim ya? Tetap, karena jangan sampai meninggalkan anak di kemudian hari dalam keadaan yang terlantar. Karena kan kehidupan dunia nggak bisa kita hindarin. Makanya kalau kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Jadi kita minta dunia dulu. Kenapa? Karena kita memang lagi hidup di dunia. Jadi lalai yang pertama, jangan sampai orang tua zolim kepada anak ketika orang tua ini merasa bahwa pokoknya saya harus punya bekal di akhirat. Sehingga harta saya akan wakafkan, harta saya semuanya saya sedekahkan. Anak nggak ditinggalin, zolim. Itu memang haknya orang tua ya, hak prerogatif orang tua untuk menyerahkan kemana itu uangnya. Tapi jangan sampai zolim kepada anak sehingga anak nggak dikasih tabungan, nggak dipersiapkan masa depannya, nanti dia jadi terlantar dan dia malah jadi mohon maaf jadi susah dan meminta-minta. Ini kan kezaliman orang tua. Betul. Kemudian lemah di sini yang kedua adalah lemah dari sisi ilmu agama. Jadi harus ada kesempurnaan, baik persiapan urusan dunia, bekal dia hidup di dunia meskipun tidak berlebihan dan sesuai kemampuan orang tua. Dan yang kedua adalah jangan lupakan pendidikan agama pada anak. Karena kalau anak sudah dipondasikan dengan ilmu agama, maka dia tidak akan keluar dari relnya syariat. Dia tahu mana yang halal, dia tahu mana yang haram. Dia tahu mana yang Allah bolehkan, mana yang Allah haramkan. Jadi dia tidak akan keluar dari rel itu. Kalau memang dia sudah tahu ilmu syariat, maka insya Allah ini yang akan menjadikan hidup dia selamat. Nah, jadi waliyakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Takutlah kepada Allah wahai orang tua yang meninggalkan anak di kemudian hari, yang di belakang kehidupan kita dalam keadaan lemah. Nah, itu dua kelemahan itulah yang harus diperhatikan. Ilmu dunia dan ilmu akhirat ya. Nah, ngomongin soal ilmu dunia itu kan memang perlu diikhtiarkan, termasuk juga ilmu akhirat ya. Makanya perlunya ada pendidikan untuk anak-anak, betul ya? Nah, alhamdulillahnya Ustazah, Takaful menyediakan asuransi pendidikan sehingga anak-anaknya nanti insya Allah apapun yang terjadi dengan orang tuanya, baik orang tuanya mendampingi atau tidak, si anak tetap bisa melanjutkan pendidikannya. Betul dan memang betul kan, seperti nyambung dengan ayat yang tadi. Jadi bukan hanya urusan ibu agama ngaji bagus itu sangat baik, tapi kan anak ini harus hidup di kemudian hari. Kita nggak tahu usia orang tua ya, jadi harus ada persiapan baik dunia maupun akhirat tadi. Bapak Ibu jangan lupa persiapkan asuransi pendidikan anak Bapak Ibu bersama Takaful dengan Fulnadi. Baik, terima kasih Ustazah, terima kasih Mbak Nia. Sebelum saya tutup, ada yang ingin disampaikan untuk Bapak Ibu yang di luar sana? Silahkan dari Mbak Nia. Iya ya, jadi dari tadi perbincangan kita memang pendidikan anak-anak penting sekali. Tadi kuncinya adalah ayah ibu mendampingi anak-anak terus belajar ya. Jadi mungkin gini, tadi satu lagi saya juga mau bilang, apa tuh, saya setuju sama Ustazah, sekolah bukan bengkel ya. Kalau bukan bengkel. Jadi nggak semuanya diserahin ke sekolah gitu ya. Jadi kita punya peran masing-masing. Kalau untuk di pendidikan sendiri, pendidikan untuk anak akan berhasil kalau ada kerjasama antara anak-anak, orang tua, dan gurunya gitu kan. Gurunya ikhlas ngajar, insya Allah. Orang tuanya tadi siapin apa nih, doain yang baik, siapin dana pendidikan tadi ya kan. Anaknya niat, ya kan, anaknya sungguh-sungguh belajar, insya Allah pendidikannya akan berhasil gitu ya. Terus satu lagi, berarti mungkin saya bisa simpulkan dari tadi ini, kita sebagai orang tua berbakti pada anak, anak juga berbakti pada kita gitu. Jadi nggak ada yang kan selama ini yang kita dengar anak berbakti kepada orang tua. Berarti orang tua juga sebenarnya juga perlu berbakti ke anak ya. Kalau tadi dengar penjelasannya Ustazah kan ya Masya Allah ya gitu. Maksudnya berarti ini anak tadi apalagi aset, aset akhirat juga, aset dunia, aset akhirat. Jadi kita juga harus berbakti. Baktinya gimana ya tadi tuh caranya gitu. Jadi sama-sama menyiapkan ilmu dunia dan di akhirat. Iya, dan belajar nggak ada habisnya. Orang tua belajar, anak juga sama-sama belajar. Itu kali. Baik, terima kasih Mbak Nia. Dari Ustazah sendiri. Masya Allah ya. Kita sering
harap ya Iya. bahwa pokoknya anak kita ini pengen jadi anak yang soleh-soleha, Betul. anak menjadi kebanggaan. Itu sih nggak salah. Semua orang tua pasti Pengen harapannya begitu seperti ya. itu. Cuma memang harus diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa dengan tadi kita mencoba untuk mengupgrade diri, kemudian membentuk ya, istilahnya membentuk ini membentuk ini adalah sebuah kalimat yang mungkin masing-masing beda nih polanya. Ya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Ini kan masing-masing punya pola pendidikan yang berbeda. Karena tujuannya pasti sama, pengen anaknya soleh-solehah gitu ya. Tapi melihat perkembangan zaman ya, fitnah itu kan di akhir zaman diantaranya handphone, gadget, itu yang memang sangat mudah masuknya hal-hal negatif. Nah itu juga jangan sampai orang tua lalai. Jadi kalau memang orang tua zaman dulu susah, memang repot ngurusin anak, tapi kayaknya sekarang jauh lebih repot. Lebih repot. Ya. Dan lebih menantang. Lebih menantang. Alhamdulillahnya sudah ada kajian-kajian parenting. Betul. Jadi itu adalah untuk mengimbangi ya. Jadi insya Allah tidak kekurangan lah kita sebagai orang tua, sehingga kita jangan sampai menjadi orang tua yang salah, menjadi orang tua yang kalah. Ya, salah dalam mendidik, salah dalam membimbing, salah dalam membentuk, dan jangan kalah kepada anak. Gitu. Ini kadang-kadang sekarang kita kalah sama anak. Pokoknya mau handphone, mau nggak mau handphone, akhirnya dikasih. Nah padahal sesungguhnya oke, untuk saat itu menang. Ya menang lah gitu posisi kita. Bahwa anak nggak nangis, anak nggak merewel, tapi pada hakikatnya bisa jadi itu kita kalah. Kita kalah. Awal dari kekalahan. Karena kita membentuk seolah-olah kita tidak punya sebuah power ya. Orang tua kan nggak harus keras, betul. nggak harus memukul, tapi dengan kedisiplinan itu yang akan berpengaruh. Jadi orang tua jangan sampai salah dan jangan sampai kalah, dan harus ada effort. Jujurnya harus ada effort, karena saya juga ibu dari 2 anak ya, tapi anak saya udah yang pertama udah kuliah, yang kedua udah SMA. Jadi udah melewati sih masa-masa usia yang kritis tapi justru saya merasa di usia remaja ini loh yang harus lebih turun, sering dirangkul, harus lebih diajak bicara apa masalahnya, dan juga jangan terlalu keras dan juga jangan terlalu lepas. Jadi seperti layangan lah. Jadi kadang ada masanya kita tarik, ada masanya kita ulur. Karena anak sekarang jujur nggak bisa kalau terlalu tarik, dia akan terlepas. Dan juga nggak boleh terlalu diulur, dia akan juga tidak ada batasan. Jadi ini makanya jujurnya untuk orang tua di mana saja berada nih ya, bukan saja kita menyiapkan bagaimana bekal untuk dunianya. Tentu kita bentuk anak ini sebagai aset yang terbaik, tentunya adalah peranan orang tua untuk jangan antipati dalam belajar, sehingga kita bisa membentuk karakter sesuai dengan harapan kita dan sesuai dengan syariat Islam. Yang terakhir, doa sama Allah. Nggak ada yang bisa kita lakukan, kekuatan kita udah ikhtiar, tentu senjata kita cuma satu, doa. Doa usilahul mukmin. Doa ini kan senjatanya orang mukmin kan? Doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah pasanganku dan juga anak keturunanku menjadi penyejuk mata. Nah, itu doa yang diajarkan bahkan langsung dalam Al-Qur'an kan? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan ikhtiarnya kuat, doanya juga kuat, maka beruntung nih orang tua dengan anak, jadi satu kesatuan bersama di dunia, bersama di surga. Amin. Ya Allah. Aduh, merinding nih, Masya Allah. Karena saya yakin itu semua impian orang tua ya. Betul. Kumpul bersama juga dengan keluarga tercinta juga di surga. Terima kasih Ustazah Jazakillah khair. Terima kasih Mbak Nia sudah hadir, ilmunya Masya Allah ya. Ini jadi pembelajaran juga buat saya. Saya yakin juga orang tua yang ada di rumah ya. Terima kasih juga untuk sahabat Takaful sudah bersama kami ya. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini, terutama dari 2 narasumber ini, bisa menjadi manfaat bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Jangan lupa subscribe YouTube Takaful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.